radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nar wa yuqimuna as-salata ayatunaha biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiqun fi ta'atillah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ayil Qur'an wa ma unzila min qablik ay at-taurah wal injil wa hirima wa bil akhirati hum yuqinun ya'lamun ulaika al-mawsufuna bima dzukira ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar innal ladzina kafaru ka abi jahlin wa abi lahabin wa خلاص يكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Al-Quran merupakan hudan, memberikan hidayat atau petunjuk bagi orang yang bertakwa. Gimana ciri orang-orang bertakwa? Sifat-sifat orang yang dikatakan muttaqin bertakwa. Ini sifat tidak boleh salah satu tiada. Harus ada semuanya. Baru dikatakan dia muttaqin yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun yusaddiqun, orang-orang yang percaya bil ghaib ay bima ghaba, dengan apa yang gaib, yang tidak nyata, anhum daripada mereka, minal ba'thi daripada kebangkitan karena belum terjadi, wal jannati dan surga, wan nar dan neraka, dan segala yang tidak nyata, dengan sesuatu yang tidak nyata di alam ghaib maksudnya, termasuk dengan sirat, ya, termasuk dengan kiamat, termasuk dengan turunnya hujan, ya, dan semuanya tadi itu adalah termasuk mempercayai dengan yang ghaib, yang tidak nyata, dengan alam yang ghaib. Ada lagi mengartikan ini dengan ini, kalau diartikan dengan isim fa'il ini, bil ghaib ay bima ghabah, ya, dengan yang tidak nyata. Ada lagi menyatakan bil ghaib dengan sesuatu yang gaib, dengan sesuatu yang apa? Didus syahada bil ghaibah gitu. Orang munafik itu, orang munafik, dia menjadi orang yang beriman di halayak ramai. Tapi ketika dalam keadaan ghaib, dalam keadaan ghaibah, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, tidak di halayak ramai, dia enggak jadi beriman. Dia jadi kafir. Ini wasful munafiqin ini. Orang yang mukmin tidak demikian. Di halayak ramai dan sendiri sama bentuknya. Ya, ini sifatnya orang beriman, bukan karena kondisi dia menjadi orang yang baik, jadi orang yang mukmin, bukan karena situasi, tapi memang dalam keadaan persis asli sendiri maupun di halayak ramai sama, tidak berubah keimanannya. Ada lagi mengartikan bil ghaib ini bil khalab. Karena juga orang munafik itu yu'minuna bi alsinatihim wa lam yu'minuna bi qulubihim. Mereka beriman cukup ada di lisan, tapi tidak beriman dalam hati. Karena itu Allah mensifatkan orang muttaqin di sini, mereka orang yang beriman dengan hati dan lisannya. Bukan seperti orang munafik. Beriman dalam keadaan sendiri maupun halayak ramai.
dan tentunya beriman dengan sesuatu yang ghaib tadi itu seperti surga, neraka, ba'ats, kiamat dan lain-lainnya. Bisa semuanya masuk ini. Wa yuqimunas shalah, dan juga sifatnya orang muttaqin mendirikan salat. Iqamatus shalah ayatuna, mengerjakan biha salat, bihuquqiha, dengan kewajiban-kewajibannya salat, yang zahira atau yang batina. Yang zahir seperti syarat-syarat dan rukun-rukunnya salat, atau yang batin seperti khusyuk, ikhlas, hudur dan lain-lainnya. Kalau ada salat zahirnya lengkap, syarat-syarat dan rukunnya, tapi batinnya riya, itu belum yuqimunas shalah. Yang penting itu hatinya ikhlas walaupun enggak salat, bukan yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah, mendirikan salat, bihuquqiha adh-dhahirah wal batinah, melaksanakan kewajiban salat yang zahir maupun yang batin. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada razaqnahum, apa yang kami berizkikan kepada mereka, ay a'tainahum, yunfikuna, mereka menginfakkan, fi taatillah, dalam perbuatan taat kepada Allah, baik infak al-wajib, mengeluarkan harta dari itu yang wajib seperti zakat dan nafkah kepada keluarga, atau infak yang mandub, memberikan yang sunnah seperti sedekah sunnah, dan juga ihsan kepada keluarga daripada infak yang fauq infakil wajib. Kalau kamu perhatikan di sini razaqnahum a'tainahum, dan apa yang aku berikan kepada kamu dan kepada mereka, mereka mengeluarkan sedekah. Ini dalil bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah sebagai milik. Tapi milik di sini adalah bukan alal hakiki. Paham nih? Nah, karena itu ada orang menyatakan ini punya Allah semuanya, tidak apa-apa kalau dirampas. A'tainahum, kalau sudah dikasih sama Allah berarti miliknya dia itu, razaqnahum. Haknya Allah, tidak apa-apa, maling-maling itu ngambil, itu haknya Allah, itu dalil, tidak punya dalil justru itu. Ya memang alal hakiki ya, tapi kalau Allah ngasih itu menjadi milik itu orang, tapi alal majaz. Nah akhirnya orang yang demikian tadi itu congkel itu matanya, ini haknya Allah juga ini gitu. Ini orang nggak benar. Ini orang nggak benar. Kambingnya mau diambil, ini haknya Allah. Nah terus kamu bukan haknya Allah, putungan segili pisan, putungan tangan nih, haknya Allah ini, tidak apa-apa berarti. Nah, kacau jadinya begitu. Nah, karena itu justru nggak punya dalil yang model begini itu ngeraco itu. Baik. Beriman kepada ghaib, mendirikan salat, mengeluarkan harta, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaik, dengan apa yang diturunkan kepada kamu yaitu Muhammad, itu Al-Qur'an. Dalil orang kafir itu bukan muttaqin, tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, karena itu mereka hukumnya kafir dan masuk neraka. Nasara dan Yahudi, Buddha, Hindu dan lainnya. Kenapa? Karena tidak yu'minuna bima unzila ilaik, karena mereka tidak mengimani dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Jangan dikatakan mereka tadi itu orang yang beriman lagi, sudah orang yang bertakwa lagi, enggak beri.
Cuma yang beriman hanya dengan Al-Quran, tidak beriman dengan kitab-kitab yang lainnya juga kafir, hukumnya tidak muttaqin lagi. Karena itu Allah meneruskan, wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan daripada sebelum kamu wahai Muhammad, daripada para nabi, minat Taurat, daripada kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil, wa ghairihima, dan selain keduanya yang belum berubah. Tapi yang jelas mereka merubah-rubah, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Kalau Bible bukan Injil. Injil itu yang dibawa Nabi Isa. Bible itu karangan. Markus, Matius, Yohanes, Lukas, ditambahi lagi Paulus, macam-macam masukkan ada di situ. Jadi itu bukan Injil yang wajib diimani, tapi itu adalah karangan, tulisan. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Karena itu kita beriman dengan Injilnya, kita beriman dengan Tauratnya, tapi bukan dengan karangan yang mengatasnamakan Injil dan karangan yang mengatasnamakan Taurat. Dan perlu Anda ketahui bahwa Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayh. Al-Quran itu isinya adalah pembenar daripada isi Taurat dan Injil. Cukup dah. Kita nggak perlu tulisan-tulisan itu lagi. Di Al-Quran sudah ada. Karena itu nggak perlu kita adakan perbandingan, kesamaan, titik temu ada di Al-Quran. Udah dibuatkan begitu sama Allah. Nggak perlu dibanding-bandingkan, udah yang nggak sama dengan Al-Quran salah, titik. Selesai. Kalau kamu memperbandingkan isinya nggak apa-apa, supaya tahu nih Al-Quran bagaimana isinya, yang lainnya bagaimana isinya. Tapi kalau mau membandingkan kemudian nyarikan solusi seperti orang-orang liberal, ngaco jadinya. Ngaco jadinya. Baik. Jadi ini yang pertama. Yu'minuna bil ghaib, orang-orang Yahudi dan Nasara yu'minuna bil ghaib. Orang-orang musyrikil Arab tidak mengimani dengan ghaib, surga enggak percaya, neraka enggak percaya, kebangkitan enggak percaya. Orang Yahudi Nasara percaya dengan itu tapi enggak lengkap kalau tidak yu'minuna bima unzila ilaik, tidak mengimani dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dua-duanya enggak lengkap, semuanya kafir itu. Model demikian itu kafir dah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat, hari akhirat, baik itu kiamat, baik itu mahsyar, baik itu hisab, baik itu mizan, baik itu sirat, baik itu surga, baik itu neraka, baik itu jaza pembalasan, yuqinun, ya'lamun, tahu, mengetahui. Yuqinun, mengetahui, artinya tidak ragu. Tahu itu pasti terjadi, bukan ragu. Karena itu ilim dengan yakin ini masih kuat ilim. Paham ya? Karena itu Allah tidak disifati yakin, tapi Allah itu disifati dengan al-ilim. Yuqinun ay ya'lamun. Yakin enggak kamu tadi itu pernah hidup ada di alam rahim? Yakin. Yakin enggak kamu itu datuknya kamu yang ketujuh itu pernah dilahirkan dari ibunya? Ya yakin, walaupun nanti enggak tahu.
Cuma yakin di sini artinya ya tahu pasti. Walaupun kamu itu tidak menangi, walaupun kamu itu tidak melihat, tapi ya'lamun pasti. Paham ya? Pasti orang tua kamu itu dilahirkan dari ibunya, pasti. Nggak mungkin dilahirkan daripada pohon kates. Pasti dari ibunya. Ya'lamun itu pasti. Begitu juga alam semuanya. Begitu juga tentang akhirat. Begitu juga awal ciptaan makhluk. Ya'lamun pasti. Pasti. Itu sifat daripada orang-orang yang muttaqin, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Gimana orang liberal? Yang tidak babil akhirati layak lamun itu. Karena itu nggak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Dia masih meragukan masuk surga apa enggak ya? Masih diilmiahkan itu surga, masih diilmiahkan itu neraka, masih diilmiahkan itu mahsyar, masih itu diilmiahkan, masih itu layak lamun itu. Itu masih layak lamun itu, karena itu mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Baik. Kalau sudah demikian komplit sifat-sifatnya tadi itu, apa sifat pertama? Yu'minuna bil ghaib. Kemudian yuqimunas shalah. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Percaya dengan Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik. Yang keenam, kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Komplit semuanya itu sifat ulaika ala hudan. Mereka itu yang bersifat itu ala hudan, di atas petunjuk Allah min rabbihim, daripada Tuhannya mereka Allah Subhanahu wa taala. Ada joki kuda tapi enggak ada kudanya, enggak ada di joki. Iya enggak? Ada kuda tapi enggak ada jokinya. Ini enggak bisa terkendali, kan gitu. Kalau dua-duanya ada kuda dan ada joki, wah, insya Allah sampai kepada tujuan dengan baik. Al-Quran ada, tapi nggak diamalkan, ya keliru. Ada orang yang ibadahnya bagus, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ya juga keliru. Dua-duanya orang mau taat, ibadah, beriman, tapi atas petunjuk hudan. Petunjuk Al-Quran, hudan. Quran katakan dari kitab la raiba fihi hudan. Ala hudan, mereka mengikuti petunjuk tadi itu dari Allah. Ini persis ini. Ada yang ngamalkan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Insya Allah sampai kepada tujuan. Karena itu kalau udah komplit, udah dia muttaqin dan mengikuti petunjuk Al-Quran, ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Bukan berarti yang banyak duit. Siapa mereka orang beruntung? Al-faizuna bil jannah, beruntung dengan dia dimasukkan ke surga. Wan najuna minan nar, beruntung dengan dia dinyatakan selamat dari neraka. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu. Ini Allah memulai Al-Quranul Karim untuk mengenalkan ini Al-Quran dan bagaimana orang yang mengikuti Al-Quran, mengimani Al-Quran, ini sifat-sifatnya. Dan mereka lah orang yang beruntung. Ya ini satu-satunya yang beruntung. Kemudian ayat berikutnya menceritakan orang yang kafir, yang enggak percaya dengan itu semuanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nanti
yang semu. Orang yang menyatakan beriman tapi aslinya enggak, semu, munafik, akan juga diceritakan. Jadi di Al-Quran ini memulai dengan pembagian 3 golongan. Golongan yang muflihun, nanti ada golongan yang tidak muflihun, khatamallahu ala sam'ihim wa absarihim, dan seterusnya, walahum adzabun adzim. Nanti ada golongan yang semu yang juga nantinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walahum adzabun wazadahum maradhan walahum adzabun alimun, dan seterusnya. Itu akan dibahas. Yang satu yang selamat, yaitu yang mengikuti Al-Quranul Karim. Ada yang perlu dibahas? Enggak. Apakah ada kitab Taurat dan Injil itu yang asli sampai sekarang di masa kedua Nabi itu? Asli enggak, mungkin sebagian asli ada. Karena itu ada riwayat karena orang-orang Yahudi juga ada yang masuk Islam zamannya Nabi. Begitu juga orang-orang Nasoro seperti Salman Al-Farisi itu pernah menjadi pakar Yahudi juga pakar Nasoro, dan mereka mengenal bagaimana isi Taurat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, riwayat yang ada. Tapi kalau keaslian yang ada semuanya itu repot, sudah riwayat yang ada. Karena dengan bahasa aslinya aja Injil nggak ada. Dengan bahasanya Nabi Isa, terjemahan semuanya, dan itu terjemahan bukan asli berarti. Terjemahan itu bukan asli. Itu terjemahan dari yang asli. Kalau dikatakan yang asli, apalagi bukan terjemahan asli, tapi itu adalah tulisan daripada seseorang. Anda lihat ada di silsilahnya Yesus sendiri, ada di situ ditulis menurut kabar orang-orang Yesus itu adalah bersilakan kepada ini. Nah ini tulisannya wartawan atau tulisannya firman Allah menurut kabar orang ini? Nah ini kan tidak repot. Jadi di situ kalau anak katakan ini sama dengan hadis, bukan menceritakan firman-Nya Tuhan yang diterima oleh Nabi Isa, tapi di situ adalah menceritakan sosok Yesus. Lah kalau hadis tadi itu kan perlu sanad, perlu perawi. Perawinya semuanya mungkoti ini semuanya, tidak ada yang mutasil. Itu derajatnya seperti hadis dhaif. Yang lebih parah lagi, enggak ketemu dengan Yesus seperti Paulus tadi itu, dia menyatakan meriwayatkan dari Yesus. Yesus berkata demikian, maudhu berarti mukhtaraq. Jadi hadisnya kita lebih kuat daripada babilnya mereka. Bisa kita buktikan nanti. Paham nih ya? Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bagaimana, apakah boleh kita mau ada suatu masalah, ini baik apa tidak? Soalnya guru saya itu ada gitu, membuka Al-Quran, mengambil ayat yang nomor 5. Begitu Ustaz. Gimana, boleh enggak? Ya apa? Kita punya masalah, ini baik apa tidak? Terus kita membuka Al-Quran, mengambil ayat yang nomor 5. Melihat artinya, oh ini kan. Oh istikharah. Ya istikharah. Istikharah itu mencari kebaikan, tapi bukan berarti meyakini kesialan. Paham ya? Kalau mencari kebaikan dengan cara baik masih muskilah, dengan cara sholat, dengan cara musyawarah. Anak pilih hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam misalnya, anak pilih hari yang penuh berkah, hari Kamis misalnya, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau ndak ini sial. Itu tasya'um namanya. Kalau kamu enggak hari Kamis, kamu akan sial loh. Nah itu yang enggak boleh. Tapi kalau kamu mencari kebaikan enggak ada masalah. Sama dengan kamu sakit, cari dokter. Dokter itu wis. Minta doa itu wis. Enggak ada masalah. Itu ikhtiar, itu enggak ada masalah. Itu cari kebaikan. Kalau enggak dokter ini mati loh kamu.
Lah itu yang tidak boleh, itu tasya'um. Paham ya? Nah, itu i'timad kepada ghairillah. Itu berarti sudah menyandarkan diri kepada selain Allah. Tapi kalau ikhtiar mencari kebaikan, tidak ada muskilah. Siapa bilang nggak boleh? Boleh aja. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat.